Kau kakek, pengawal yang kau rekomendasikan. Ya. Apa tidak mirip denganku? Kau terlihat seperti penipu. Ye Qinyu, 24 tahun. Kecantikan nomor 1 di kota Yanhai. Pergi ke luar negeri untuk belajar setelah lulus. Dan membuka sendiri perusahaan pertamanya, Yellow Rose. Apa aku benar? Ini bukan hal baru. Kau bisa cari tahu dengan sedikit bertanya. Anda berada di kota Xiongying. Pernah diculik. Orang Tiongkok menyelamatkanmu. Bagaimana kau tahu? Juga. Di atas payudara kirimu, selebar 3 jari, ada tahi lalat merah sebesar ibu jari. Mesum, Kenapa kau memukulku? siapa suruh kau bicara omong kosong? Dukun palsu. Pria baik tidak berdebat dengan wanita. Tuan Muda Chang, kenapa kau di sini? Qinyu adikku tersayang, aku datang khusus untuk menemuimu. Melihat ekspresimu, sepertinya kau tidak menyambutku. Tuan Muda Cheng bercanda. Bagaimana mungkin aku tidak menyambutmu? Karena kita senang. Beri kakakmu senyuman. Qinyu, Tuan Tua Yim baru saja meninggal, dan kau sendirian di perusahaan. Aku sangat khawatir. Jadi, hari ini, aku memperkenalkan pengawalku Xiaolong kepadamu. Dia akan melindungimu mulai sekarang. Tuan Muda Cheng, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi tidak perlu begitu. Kenapa harus begitu formal antara kau dan aku? Kamu sudah keluar mencoba mencuri bisnis secepat ini? Kau lagi. Kakak Qinyu, perusahaan M. Bagaimana bisa kau membiarkan sampah apapun masuk ke sini? Itu merusak citra perusahaan. Dia pengawalku. Pengawal? Dia. Lihat ini pengawal. Seorang Master Shaolin. 1 bisa menghadapi 10. 1 jari bisa menghancurkanmu. Benar. Aku pengawal Nona Yel. Seorang master, kan? Kenapa kau tidak bangun? Biasanya, 30 orang tidak bisa mendekatimu. Ada apa hari ini? Anak ini punya keahlian. Bagaimana kalau kau ikut aku? Mengikutimu. Baiklah, Kau berani memukulku? Kau tahu siapa aku? siapa kamu? Bagus. Nah, tidak ada yang berani memukulku sejak aku kecil, kecuali ayahku. Kau yang pertama. Orang harus tumbuh dewasa. Kamu akan terbiasa perlahan. Aku sarankan kamu, bawa dia dan cepat pergi. Kalau tidak, aku takut aku tidak bisa menahan diri sebentar lagi. Selamat tinggal, Master. Sekarang aku percaya, kau adalah pengawal yang direkomendasikan kakek. Apa karena aku tahu rahasiamu? Atau karena kekuatanku? Kekuatanmu lumayan. Tapi kau terlalu ceroboh. Sun Xiaoqing adalah tuan muda tertua dari keluarga Sun. Tuan grup Hotian. Jika kau melakukan ini, dia pasti akan membalas. Balas dendam saja, kalau begitu. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa melukaimu. Aku ingin tahu, kenapa kau ingin melindungiku? Setelah lukamu sembuh, datanglah mencariku dan bersamaku. Lindungi Qinyu baik-baik. Ingat kau tidak boleh menggodanya. Aku sama sekali tidak akan. Ya benar. Begitulah. Tak tahu malu. Lihatlah wajahmu yang seperti babi itu. Rahasiakan fakta bahwa kau pengawalku. Untuk saat ini. Di perusahaan aku akan memberimu sebuah posisi. Setelah kau sampai di perusahaan, kau akan menjadi mata dan telingaku. Mata dan telinga? Ini gajimu. 2.000 yuan. Bonus akhir tahun akan ditentukan cara berpakaianmu. Kau terlihat seperti pengemis. Ayo pergi, aku akan mengantarmu membeli beberapa pakaian. Bukankah ini enak dan sejuk?
Berhenti, kakak. Berhenti belanja, kita sudah ke 8 toko. Dan juga aku pengawalmu. Bukan pengasuh. Aku hanya berpikir kau berpakaian terlalu lusuh. Aku ingin membelikanmu beberapa pakaian. Beli dan beli. Hanya pakaian ini milikku. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu menemui seseorang. Perusahaan sedang dalam masalah baik internal maupun eksternal. Aku yakin kau sudah mendengar tentang pamanku. Kematian orang tua itu, apa itu berhubungan dengannya? Aku juga curiga dia yang melakukannya. Perusahaan baru-baru ini, hal-hal yang terjadi itu, kurasa itu ada hubungannya dengannya juga. Tapi aku tidak punya bukti. Aku pasti akan mencari tahu kebenarannya dan membalaskan dendam tuanya dengan tanganku sendiri. Kinyu, ini orang yang kau bicarakan. Kak Xiao Wei, biar aku perkenalkan. Ini Ren Tiang Xiao. Kakak Xiao Wei lebih cantik dari Sisi. Lebih cantik dari Diao Chen. Salah satu dari kami yang sangat terampil. Dikirim oleh kakek sebelum meninggal untuk melindungiku. Adik kecil, mulutmu manis sekali. Kak Xiao Wei, menurutmu di departemen mana aku harus menempatkannya? Bagaimana kalau menugaskannya ke Departemen Keamanan? Sebagai wakil menteri, Xiao Dabing dari Departemen Keamanan. Ya. Tempatkan saja dia di Departemen Keamanan. Departemen Keamanan. Hanya mendengar namanya. Seharusnya sangat kacau, kan? Apa kalian berdua sengaja ingin golok-golokku? Bagaimana bisa adik kecil? Ku dengar kau jago kungfu. Aku bahkan lebih baik dalam hal lain. Bagaimana kalau kita coba lain hari? Berhenti sok pintar bocah kecil. Mencoba mengambil keuntungan dari kakakmu. Aku tidak bisa membuang waktu mengobrol denganmu. Aku akan mengirimnya kembali ke perusahaan untuk mulai bekerja dulu. Kakak Bing. Manajer Su baru saja bilang di telepon. Ada anak bernama Ren Tiang Xiao. Akan datang menjabat sebagai wakil menteri sore ini. Sialan. Hanya satu kue dan sudah terbagi 2. Su Weiwei, kau tunggu saja. San Mao, beritahu keempat kapten malam ini. Suruh mereka temui anak baru itu untukku sore ini. Bilang pada mereka, jangan terlalu keras padanya, jangan bunuh dia. Kakak Bing, aku akan urus segera. Melawan aku. Apa yang coba kau lakukan? Kau lebih baik tetap hidup dulu. Kakak Dabing, sesuatu yang buruk terjadi. Ada apa, panik? Duduk dan ceritakan pelan-pelan. Anak itu datang ke sini. Apa? Kau tidak menghentikannya? Kapten Xiao. Aku muncul di sini. Aku tidak mengecewakanmu. Kau pasti Tiang Xiao. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Hari ini kakak tua hanya ingin berteman lewat bela diri. Di masa depan di sini, kakak akan melindungimu. Begitu banyak omong kosong. Cepat keluar setelah selesai bicara. Tutup pintunya di belakangmu. Apa yang baru saja kau katakan? Kau terlalu sombong, kau anak bajingan. Keluar. Keluar. Tunggu apa lagi? Keluar sekarang. Kak Xiaoyi memberitahuku. Kau menganotasi semua dokumen ini. Ya. Aku lihat kamu dan kakak Xiao Wei sama-sama cukup sibuk. Jadi aku bantu menyetujuinya. Tingkat bahasa Inggris dan pemikiran manajemen ini terlalu luar biasa. Sebenarnya apa pekerjaanmu? Aku juga berpikir bocah bau ini punya banyak rahasia. Bicara. Pahlawan wanita, tolong ampuni aku. Aku benar-benar hanya peternak babi. Biasanya saat aku di tentara, aku hanya bersama babi-babi, mengobrol, membandingkan ilmu bela diri aku. Apa yang kukatakan itu benar. Di mana ponselku?
Halo, Direktur Joe. Tuan Ye, jangan salahkan aku jika aku tidak masuk akal. Pinjaman harus dilunasi paling lambat tanggal 18. Apa? Bukankah tanggal pembayaran dalam 3 bulan? Halo, Direktur Joe. Halo. Ini sudah bank ketiga yang menelponku. Perusahaan merugi setiap bulan sekarang. Ketiga bank ini menagih sewa pada saat yang sama. Apa yang harus kita lakukan, Kasiawei? Hinyu, jangan khawatir. Akan selalu ada jalan. Jangan terlalu membebani dirimu. Hatiku sakit melihatmu seperti ini. Kalian berdua ada sesuatu. Maaf mengganggu. Berhenti. Hentikan. Apa? Bisakah kau membantuku mendapatkan uang? Aku tidak punya uang. Aku hanya dapat gaji sedikit setiap bulan. Aku tahu kau tidak punya uang. Maksudku aku ingin kau membantuku menagih utang. Grup Ye kita punya banyak uang yang belum tertagih dari luar. Aku percaya kau bisa melakukannya. Aku bisa apa? Aku hanya penjaga keamanan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jika kau tidak membantuku, grup kita akan bangkrut di tanganku. Baiklah. Biar aku bantu. Aku paling takut kamu bertingkah manja. Tapi aku punya syarat. Kamu harus mengganti rugi padaku. Kau yang memutuskan. Ciuman The kemarin film belum was cukup. translated and Ayo, cium narrated lagi. by M Media. Keluar. Perusahaanmu berhutang begitu banyak hutang luar negeri. Hampir 300 juta, kan? Menyesal sekarang? Tidak mungkin. Dalam hidupku, tidak ada yang namanya penyesalan. Aku akan mengembalikannya semua untukmu. Tapi, kamu harus menambahkan sedikit tip. Tidak masalah. Aku akan membelikanmu 2 pakaian lagi. Pelit. Lalu, aku akan menambahkan 1 porsi makan lagi untukmu. Siapa peduli makanmu? Siang Dava adalah teman dekat kakekku sebelum dia meninggal. Benar-benar pelit. Sangat sulit dihadapi. Pergi. Jangan memukul orang. Ya, Nyonya. Bagaimana kalau memberinya uang? Usir mereka. Memberi apa? Aku orang yang terkenal pelit. Hari ini aku akan melawannya sampai akhir. Apa yang harus kita lakukan? Aku bilang, kamu perlu mengganti sabun mandi di rumahmu. Jika kau tidak pergi, aku akan panggil polisi. Telepon, cepat telepon. Apa yang kau laporkan? Apa yang kulaporkan? Kau juga lihat kan? Apakah dia terlihat punya uang? Kakak. Apa ini terlihat seperti dia tidak punya uang? Kalau mau berpura-pura, setidaknya buatlah meyakinkan. Ada wanita cantik di tempat sebelah, kenapa aku tidak pergi? Aku. Yang mana Renti yang siap? Ini. Kakak, sebenarnya kau mau apa? Bukankah kau bicara omong kosan? Aku benar-benar tidak punya uang sekarang. Kalau kau berusaha lebih keras, kau akan selalu menemukan sesuatu. Begini saja. Aku akan bayar 5 juta dulu. Sisanya akan dibayar dalam 3 bulan. Coba lagi lebih keras. 10 juta lagi. Aku benar-benar tidak bisa menyediakannya. Tidak bisa mengeluarkan apa? Apa kau dengar aku menyuruhmu berusaha lebih keras? Kakak, tangannya kram. Benar-benar tidak punya kekuatan. Aku tidak menyuruhmu menggunakan tenaga. Normal saja tidak apa-apa. Ini 20 juta yuan. 8 juta sisanya. Tolong beri aku waktu 2 bulan. Bahuku ini tidak. Tekan tangan yang seharusnya ditekan. Apakah ini sudah cukup? Seharusnya kau memberikannya padaku lebih awal. Pulang kerja. Bagaimana? Ambil saja dan habiskan sesukamu. Bagaimana kau melakukan ini? Pria tampan punya caranya sendiri. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Ya? Uang ini seharusnya cukup untuk melunasi pinjaman perusahaan, kan?
Tidak cukup. Berapa banyak uang yang nenek hutang? Tian Xiao, maafkan aku. Ini urusan perusahaan sendiri. Seharusnya aku tidak menyeretmu ke dalam ini. Kenapa kamu tidak membiarkannya saja dan biarkan aku menanganinya sendiri? Apa kau bersikap sopan padaku? Aku rela bekerja untuk istriku sendiri. Siapa istrimu? Jelaskan situasinya padaku secara singkat. Ceritakan padaku tentang situasi perusahaan. Perusahaan merugi setiap bulan sekarang. Yang aneh adalah 3 bank memintaku melunasi pinjaman di hari yang sama. Tidakkah menurutmu itu aneh? Lebih dari aneh. Pasti ada seseorang yang diam-diam mengatur ini. Benar? Jadi berapa total yang kau pinjam? 600 juta. 6. Masuk mobil, masuk mobil. Ini yang terakhir, Liuda. Sangatlah celaka. Hutangnya adalah 80 juta. Di bawah komandonya, ada 1 klub dan 3 KTV. Tian Xiao, kenapa kita lupakan saja? Lagi pula tidak banyak yang terutang pada kita. Kakak perempuan, 80 juta. Kau hanya menghamburkan uang. Tidak, Liuda ini terlalu sulit dihadapi. Dia adalah orang yang terkenal, kejam di generasi ini. Terlebih lagi, dia tidak mempan taktik lunak atau keras. Aku takut. Apa kau takut sesuatu akan terjadi padaku? Istri kecilku tahu cara peduli pada orang. Aku tidak. Jangan khawatir. Ambil ini. Kalau begitu hati-hati. Aku tahu. Setelah aku selesai, aku akan membelikanmu yang 50 karat. Kau bilang begitu. Tunggu sebentar. Jangan biarkan siapapun melihat. Masih malu? Tunggu sampai nanti malam. Aku akan membuatmu benar-benar malu. Ambil 1 nanti. Bagus, bagus. Siapa itu? Maaf, Saudara Liu. Tidak bermaksud mengganggumu. Bagaimana kau bisa masuk ke sini, kakak? Apa kita saling kenal? Apa yang kau inginkan dariku? Aku masuk. Kita tidak saling kenal. Apalagi yang kuinginkan darimu selain menagih hutang? Kakak. Dari luar sini. Sampai ke sini aku punya lebih dari 30 pengawal. Kau cukup mampu. Kakak. Aku akan memberimu 5 juta. Jangan masuk ke air berbahaya ini. Pokoknya jangan ikut campur. Kita akan berteman mulai sekarang. Jika terjadi sesuatu di kota Yanhai, kau bisa datang padaku. Tentu. Baiklah, Saudara Liu. Anggur ini bagus. Kakak. Aku tidak tahu dari mana asalmu. Jika kau tidak keberatan dengan tempat kecilku, ikutlah denganku mulai sekarang. Aku malu mengatakannya. Dulu aku adalah seorang peternak babi. Karena Saudara Liu begitu menghargaiku, kalau begitu aku akan sering datang. Kau sudah melunasi bunganya. Jadi bayar pokoknya juga. Kakak. Apa ingatanmu buruk? Aku sudah memberimu 5 juta. Jangan mempersulit keadaan. Kak, aku tamat. Lihat baik-baik. Berhenti bicara omong kosong. Cepatlah. Itu akan menghancurkanmu sampai mati. Kakak Liu. Jangan gegabah. Salah satu dari kita. Salah satu dari kita. Duduklah. Duduklah. Bisakah kamu mentransfernya sekarang? Bisakah? Bisakah? Transfer. Jangan coba-coba main trik. Orang-orang yang sudah kubunuh lebih banyak daripada yang pernah kau lihat. Kakak. Uangku ini. Sudah. Ditransfer ke grup Y. Berapa? 80 juta. Transfer lagi 5 juta sebagai bunga. Kakak, bukankah aku sudah membayar bunga ini padamu? Kakak Liu. 5 juta ini untukku.
Selain 80 juta, kamu sudah menggunakannya selama 5 tahun, apakah bunga 5 juta itu tinggi? Tidak banyak, tidak banyak, tidak banyak. Sudah ditransfer. Halo. Apakah kamu sudah menerima pembayaran yang ditransfer Liude ke grup Yil? Kenapa ada tambahan 5 juta? Itu bunga yang diberikan kakak Liu. Sudah diterima. Terima kasih, terima kasih. Aku tidak sanggup menyinggungmu. Tapi Pavilion Tingyo? Mungkin tidak. Jangan lari. Bicara, bagaimana Liu udah memberimu uang itu? Nona, Tian Xiao, kau kembali. Kalian berdua bermain beberapa putaran denganku. Jangan main dulu, cepat bicara. Mau bicara apa? Kakak Liu sangat baik. Tidak seburuk yang kau katakan. Begitu kau melihatnya, kau langsung memanggilnya kakak, dan ingin menjadi saudara angkat dengannya. Lalu kau berbalik dan memberiku 5 juta, sebagai hadiah sambutan. Ini milikku, kau tidak bisa memilikinya. Cepat. Uang saku seminggu. Nora, aku perhatikan kau sudah berubah. Dulu kau adalah seorang wanita yang dingin, cerdas, dan kuat. Tapi sekarang, kau telah menjadi seorang nona muda yang ceria dan menyenangkan. Dia, apakah dia ada hubungannya dengan menjadi imut? Paman Long, kenapa kamu membuliku bersamanya? Aku akan pergi membuat makan malam. Sudah selesai bermain? Kalian berdua bermainlah. Hari ini kita perlu mendapatkan kembali total. Lebih dari 200 juta yuan, masih ada 400 juta yuan. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa panik? Seperti kata pepatah, melihat jam tangan sambil mandi, setiap detik kenyamanan itu berharga. Kalau begitu beritahu aku, siapa yang memanipulasi semua ini di balik layar? Biar ku hitung. Nona, barusan ada orang asing menelepon dan berkata, dia ada di Hotel Tianlong. Dia sudah membuat janji dengan para presiden dari 3 ban. Katanya dia ingin Nona pergi ke sana sendirian sekarang. Dia juga bilang bisa membantumu melunasi pinjaman ban. Dia, menurutku, ini seperti musang memberi ucapan selamat tahun baru kepada ayam. Dengan niat buruk, istri, aku akan pergi bersamamu. Itu tidak akan berhasil. Aku sudah bilang biarkan aku pergi sendiri. Jika kamu ikut, kita pasti akan berantakan. Jangan khawatir, aku akan menelponmu jika terjadi sesuatu. Nora, ini jelas adalah perjamuan Hongmen. Sebaiknya kau tidak pergi. Tidak apa-apa, jangan khawatir Paman Long. Ini masalah kecil, aku bisa menanganinya. Jangan khawatir. Paman Long, aku juga akan pergi jalan-jalan. Ingat untuk kembali makan malam. Babi kecap. Tuan Muda Cheng, di masa depan bank kami, mohon beri perusahaan kami lebih banyak bantuan. Mudah-mudah diucapkan. Selama bertahun-tahun, kami telah menerima dari kepala keluarga Cheng banyak bantuan. Mari kita angkat gelas untuk Tuan Muda Cheng bersama. 1 gelas tidak cukup. Ayo, kita bersulang untuk Tuan Muda Cheng 3 gelas. Bersulang, 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 bersulang. Kenapa kalian semua begitu sopan? Permisi semuanya. Maaf membuat Anda menunggu. Adik kecil Kinyu, kemarilah. Kinyu, kenapa kau tidak membawa anjing Pok itu hari ini? Tuan Muda Cheng bercanda. Aku selalu menganggapmu sebagai teman. Bagaimana mungkin aku membawa pengawal? Tuan Ye, aku mendengar rumor di luar bahwa pengawalmu naksir padamu. Bukankah ini kodok? Mencoba memakan daging angsa? Tuan Ye, kau adalah kecantikan nomor 1 di kota Yanhai. Tuan Muda Cheng adalah Tuan Muda nomor 1 di kota Yanhai. Aku pikir sangat serasi. Itu masuk akal. Mari kita bersulang untuk mereka berdua ya. 3 presiden bank. Mari kita bicara bisnis. Apa yang baru saja dikatakan ketiga presiden bank itu adalah bisnis. Aku menyukaimu. Semua orang di Yanhai tahu. Apa? Apakah aku Sun Xiaochun tidak cukup baik untukmu?
Tuan Muda Cheng bercanda. Dengan kekayaan dan kekuatan Anda, akulah yang tidak cukup baik untukmu. Aku selalu memperlakukanmu seperti saudaraku. Persetan dengan kakak. Aku hanya ingin menjadi priamu. Kau mengerti? Sun Xiaocheng dengarkan baik-baik. Kita tidak akan pernah bisa bersama. Aku pergi dulu. Permisi. Berhenti. Yi Qingyu, jika kau pergi hari ini, besok, kau bisa menunggu ketiga bank itu untuk menuntut perusahaanmu. Duduk di sini. Tuan Muda Cheng, mari kita bicara terus terang. Mari kita bicarakan kondisimu. Tuan Ye, apa kau tidak mengerti niat Tuan Muda Cheng? Kami bertiga Presiden Ban hanya memberi muka pada Tuan Muda Cheng. Selama kau setuju menikahi Tuan Muda Cheng, maka masalah pinjaman dengan ketiga bank ini bisa ditunda beberapa tahun lagi tanpa masalah. Ya. Qingyu, kau juga mendengarnya. Hatiku padamu sebening matahari dan bulan. Aku melihatmu sebagai seorang wanita, sibuk di dalam dan di luar perusahaan, mengabaikan makan dan tidur, dan hatiku merasa sangat sedih. Betapa setianya Hati Tuan Muda Cheng untukku. Apakah sejelas matahari dan bulan? Aku tidak tahu. Tapi, keinginan untuk menelan grup Yaku disaksikan oleh langit dan bumi. Qingyu, kau salah paham. Jadi, pikirkan baik-baik tentang pernikahan itu saat kau kembali. Para Presiden Ban, beri Sun Xiaocheng sedikit muka. Kal, pinjaman grup Y perpanjang 3 bulan lagi. Tidak. Bagaimana kalau setengah tahun? Kami tidak ingin mempersulit Yi yang cantik. Tapi bank itu milik publik, bukan milik pribadi kami. Ya, tapi Tuan Muda Cheng sudah bicara. Kami punya kesulitan. Kami akan menyelesaikannya sendiri. Benar. Qingyu, mari kita bersulang bersama ketiga Presiden Ban. Baiklah. Bersulang, ayo bersulang. Qingyu, kau bahkan tidak mau memberiku muka sebanyak ini? Begitu lebih baik. Letakkan itu. Semua orang ada di sini. Kau lagi. Tiang Xiao, kenapa kamu di sini? Sedang makan. Begitu banyak hidangan dan tidak banyak yang dimakan sungguh sia-sia. Dari mana datangnya pengemis bau ini? Kamu pasti salah masuk ruangan. Qingyu, kau lihat itu? Anak ini terlalu kasar. Hal baik hari ini dirusak olehnya. Dia bahkan memukul Presiden Shou. Dengan situasi hari ini, saya juga tidak bisa membantu. Tunggu sebentar. Tiang Xiao, cepat minta maaf padanya. Pergi sekarang. Kau benar-benar percaya padanya dan bukan padaku? Baiklah. Aku akan pergi. Seorang pengemis berani melawanku? Apa yang sedang kamu lakukan? Ran Tian Xiao, belum cukup masalah yang kamu timbulkan. Cepat lepaskan dia. Kau masih membelanya. Mulai sekarang, aku bukan pengawalmu. Aku tidak punya kewajiban untuk melindungimu. Aku... Minum anggurnya. Hanya minum sedikit anggur. Sangat memalukan. Cangkir itu. Tidak buruk. Benda itu, permisi semuanya. Aku. Hati-hati. Tiang Xiao, maafkan aku. Tuan Ye, ini tidak ada hubungannya denganku.
kami akan pergi dulu. Jangan bergerak. Aku masih punya pertanyaan untuk ketiga Presiden Ban. Apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku? Xiao Qiming, 53 tahun. Punya istri di rumah yang lebih tua darimu. 8 tahun lebih tua. Dan 3 simpanan di luar pada saat yang sama. Apa aku benar? Kamu berani menyelidikiku? Minggu lalu adalah ulang tahun putramu. Bos, perusahaan Shoutai memberimu 3 juta. Sebagai uang suapnya. Untuk pinjaman di banmu. Apa kau mau aku lanjutkan? Su Qingye juga dikenal sebagai si gendut Wang, anak ketiga dalam keluarga. 5 tahun menjabat. Kehilangan 1,3 miliar yuan sungguh boros. Yang mana 500 juta, karena mobil ban dirampok. Kau menggelapkannya. Kau menulis naskahnya dan memerankannya sendiri. Sayang sekali kau bukan sutradara. Makanlah lebih banyak. Giliranmu. Kudengar kau akan bercerai baru-baru ini. Apakah itu karena istrimu tidak bisa hamil? Tapi, kau punya simpanan di luar. Bernama Liu Chu. Sudah lebih dari 2 tahun, kan? Bagaimana jika istri harimau dan ayah mertuamu tahu? Bukankah kau akan mati? Bagaimana? Sekarang, apa aku punya hak untuk bicara bisnis dengan kalian semua? Ya, Sejauh yang ku tahu, tanggal pembayaran kembali yang awalnya kau tetapkan adalah 6 bulan kemudian. Itu yang kau sepakati dengan kakak Ye. Setelah negosiasi. Tapi kakak Ye baru saja meninggal. Sebelum kamu menarik kembali janjimu dan berbalik melawan kami, bicara. Berapa banyak yang diberikan bajingan itu padamu? Kenapa kamu membantunya? keluarga Sun Dianhai adalah Kaisar Lokan. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Kami hanyalah presiden bank kecil. Kami juga terpaksa melakukannya. Benar. Cara yang bagus untuk melindungi diri kalian. Aku pikir kalian hanya anjing-anjing keluarga Sun. Bahkan menggunakan cara seperti itu. Cara licik dengannya. Tuan Ye, bagaimana kalau begini? Kami akan mengikuti perjanjian awal. Periode pembayaran akan 3 bulan kemudian. Kurasa itu tidak akan berhasil. Setengah tahun. Kami akan melakukan seperti yang kamu katakan. Jangan main-main. Sun Tianwu menakutkan. Tapi, aku bahkan lebih menakutkan darinya. Kinyu, kamu tidak dalam bahaya lagi. Masalahnya sudah selesai. Aku juga bukan pengawalmu lagi. Tiang Xiao, Tiang Xiao. Kenapa kau kembali? Di mana Nona? Aku tidak tahu. Aku akan mengambil sesuatu. Tunggu. Duduk. Sebenarnya ada apa dengan kalian berdua? Paman Long. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Dia mengusirku. Apakah kalian berdua bertengkar? Tiang Xiao, meskipun kau marah, kau tidak bisa meninggalkannya. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Nona? Jangan khawatir. Aku sudah mengatur personal Departemen Keamanan untuk melindunginya. Tiang Xiao, kau perlu tahu, Nona ada di kota Yanhai. Orang-orang yang mengejar Nona benar-benar tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka ada banyak anak-anak dari keluarga terpelajar dan banyak pemuda kaya. Tapi Nona mengabaikan mereka semua. Menurut pengamatanku beberapa hari terakhir ini, Nona punya kesukaan khusus padamu. Jadi kau bocah, perlu bersabar. Mengerti? Mengerti, Paman Long? Ya, Paman Long. Nanti aku masih harus keluar mengurus sesuatu. Makan dulu sebelum pergi. Terima kasih, Paman Long. Tiang Xiao ini keterlaluan. Kau sudah meminta maaf padanya. Apalagi yang dia mau. Kali ini itu salahku. Dia sangat membantuku. Seharusnya aku tidak meragukannya. Kinyu. Jangan terlalu cemas. Ini semua salah paham.
Aku akan segera menemuinya dan bicara baik-baik dengannya. Siapa itu? Menggertak dua prajurit wanita kami. Kakak Xiaowei, beritahu aku akan pergi memukulnya. Bukankah ini karenamu, bocah, bahwa Qinyu terus menangis sejak dia kembali tadi malam? Menangis sampai sekarang. Benar-benar menangis. Seperti yang diharapkan dari kecantikan nomor 1 di kota Yanhai. Dia begitu cantik bahkan saat menangis. Jadi maksudmu, kamu sudah tidak marah lagi padaku? Aku masih marah. Kalau begitu katakan padaku, apa yang bisa kulakukan agar kamu memaafkanku? Biar kupikir. Menikahlah denganku. Kamu berharap. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu kalau minumanku dicampur? Kamu menggunakan matamu untuk melihat orang. Aku melihat dengan hatiku. Selain itu, apa yang kamu katakan di dalam? Aku bisa mendengarnya. Kamu bisa mendengar apa yang dikatakan di dalam bilik dari luar. Itu tidak bisa dipercaya. Kamu lihat itu. Telinga sebesar itu. Bukan hanya untuk pajangan. Kau bocah kecil, selalu begitu sembrono. Aku sangat penasaran. Sebenarnya apa pekerjaanmu? Aku juga sangat penasaran. Kenapa banyak sekali hal berbeda dari orang biasa? Berbeda dari orang biasa. Qinyu, kakak Xiaowei. Aku tahu kamu menganggapku seperti keluarga. Dan aku merasakan hal yang sama. Sebenarnya aku tidak seharusnya menyembunyikannya. Tapi aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Mengetahui terlalu banyak rahasiaku bisa berbahaya. Jadi begitu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku akan percaya padamu. Aku tidak akan pernah meragukanmu lagi. Bahkan jika kamu membuat pilihan yang salah, aku akan berdiri di sisimu. Baiklah. Waktu rapat. Ketua Agungku. Kakak ketiga kali ini kamu datang. Kenapa kakak sulung tidak ikut denganmu? Kakak kedua. Masalah sekecil ini tidak perlu kakak sulung datang. Bukankah aku sudah mengurusnya? Aku tahu itu. Aku hanya merindukannya. Terakhir kali kita minum adalah setengah tahun yang lalu. Kakak kedua kau tidak tahu. Kakak sulung dihargai oleh ketua istana. Sekarang dia adalah salah satu dari balai Dewa Naga. Ayo kita minum untuk kakak sulung. Dabiao, di antara 13 iblis kekuatanmu, akan berada di peringkat berapa? Mungkin ketiga. Dua yang di depan terlalu gila. Dia terlalu seksi. Gadis itu cukup seksi. Kakak kedua. Kakak kedua. Apa yang kau sembunyikan, kakak? Ini yang kuceritakan padamu terakhir kali. Su Weiwei itu, direktur utama grup Y, bersekongkol dengan Ye Qinyu. Jalan. Kakak kedua, jika aku membereskannya, apakah itu akan dianggap balas dendam untukmu? Itu harus. Baiklah. Kalau begitu hari ini, mari kita bereskan dia. Kita tidak bisa melakukannya di sini. Ini adalah wilayah Cheng Kun. Aku tidak tahan lagi. Kakak kedua. Aku tidak peduli ini wilayah siapa. Aku di sini hari ini. Dan apa yang kukatakan itu yang terjadi. Dabiao, kau tidak tahu. Di wilayah Yanhai ini, Cheng Kun adalah penguasa di daerah ini. Dia punya koneksi di dunia bawah dan dunia putih. Menurutku kita harus melakukannya di hari lain. Kakak kedua pasti akan memberikan jalang ini padamu. Tidak mungkin. Baiklah. Biarkan dia minum lebih banyak. Jika dia minum terlalu banyak, lakukan dengan baik. Qinyu menyukaimu. Kau juga menyukai Qinyu. Lalu aku ini apa? Pelayan.
Adik kecil, aku akan pergi membuat pengaturan. Terima kasih, terima kasih. Bawa kami ke ruang pribadi terbaikmu. Baik, Tuan, silakan ikuti saya. Kali ini, jangan salahkan aku jika aku kejam. The film was Tuan-tuan, translated ingat and untuk memanggilku narrated jika by kalian Ren butuh Media. sesuatu. Kami tidak butuh apa-apa. Keluar. Jangan kembali. Baiklah. Dabiao, kau datang ke Yanhai kali ini. Selain membalas dendam untukku, pasti ada hal lain, kakak kedua. Kali ini, Balai Dewa Naga memintaku datang ke Yanhai untuk menyelundupkan sejumlah barang antik bersama Sun Tianwu. Ketua balaimu benar-benar murah hati. Tapi ini adalah peninggalan budaya. Sekali tertangkap itu adalah kejahatan besar. Bagaimana jika? Tidak ada bagaimana jika. Aku memberitahumu, di dunia ini, tidak ada yang Balai Dewa Naga kita tidak bisa tangani. Kakak kedua, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kau harus merahasiakannya untukku. Pernah dengar Pavilion Xiaoyao? Tentu saja aku tahu. Organisasi yang melindungi negara besar Tiongkok mengaku memiliki 5 juta anggota. Tapi ku dengar pemimpinnya dibunuh oleh kota Xiongyin 3 tahun lalu. Nona Tuan Rain mencarimu di ruang pribadi. Baiklah, Kematian tidak semudah itu. 3 tahun lalu selusin orang memukulinya dengan parah. bukankah kau bilang Ren Tiangxiao ada di sini? Di mana dia? Itu aku. Ini, Kau bukan Ren Tiangxiao? Apa yang akan kau lakukan? Siapa kau? Norasu. Ini kakak ketigaku. Orang penting dari Kyoto. Bermainlah dengannya, tidak akan sakit. Xiao Daping. Kau binatang, apa yang akan kau lakukan? Melakukan apa? Tentu saja balas dendam. Pertama kau, Ye Qinyu berikutnya. Alasan aku menjadi seperti sekarang ini adalah untuk pergi menyembah 2 gundik murahanmu. Apa kau tidak takut Tiangxiao akan tahu? Jangan coba menakutiku dengan pengawal kecil itu. Selama kakak ketigaku ada di sini. Bahkan jika dia datang, dia harus merangkak keluar dari sini. Bicara. Bagaimana caranya agar kau mau melepaskanku? Dulu ketika kalian mengusirku dari grup Y, apakah kalian mendiskusikannya denganku? Hari ini aku akan membuatmu. Kakak kedua, kau terlalu banyak bicara omong kosong. Cantik. Aku tidak seperti dia. Aku hanya suka hal-hal yang sederhana dan kasar. Berhenti. Kalau kau jantan, lepaskan dia dan hadapi aku. Aku suka kepribadianmu. Tiangxiao bajingan itu sebenarnya ingin. Baiklah, baiklah. Kakak Xiaoyi, masalahnya belum selesai. Tenang dulu. Lepaskan dia. Aku bisa melepaskannya. Jika kamu tinggal, Baiklah. biarkan dia pergi. Tiangxiao, kau akhirnya datang. Aku hampir saja. Itu apa? Kau tunggu di luar. Pergi cari Cengkun. Apa hubunganmu dengan Xiao Dabing? Dia adalah kakak keduaku. Namaku The Van film was Dabiao. translated and Salah satu dari narrated 13 by Ren iblis Media. Balai Dewa Naga. Benar-benar Van Dabiao. Namanya sesuai dengan orangnya, cukup berani. Kamu siapa? Identitas, Ren Tiangxiao. Pengawal. Pengawal. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan memukulmu sampai kamu mengatakannya.
Sebenarnya kamu ini siapa? Bukankah aku sudah memberitahumu? Pengawal. Bicara. Apa tujuan Balai Doa Naga? Bos? Su Weiwei keluar minum lagi. Pergi kunci Xiao Dabing dan yang lainnya. Kali ini dia di sini. Ini jelas bukan hanya untuk membalas dendam Xiao Dabing. Baiklah, bereskan. Ya. Cantik. Mau minum? Berpura-pura serius. Tiang Xiao, boleh aku bertanya sesuatu? Sebenarnya apa pekerjaanmu? Aku hanya pengawal Ye Qingyi. Aku berutang budi pada Tuan Tua Ye sebelumnya. Bukankah ini hanya membayarnya kembali? Kau juga tahu bahwa budi adalah yang paling sulit dibayar. Ya. Budi baik adalah yang paling sulit dibalas. Kalau begitu kali ini kau menyelamatkanku, bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Aturan lama yang sama. Menikahlah denganku. Bukankah begitu selalu terjadi di TV? Bocah, kau benar-benar berani mengambil keuntungan dari kakakmu? Jika aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, aku bukan laki-laki. Kedua, kau bukan wanita cantik. Mari kita minum. Pelan-pelan, pelan-pelan. Berat sekali. Kurangi berat badan. Tiang Xiao, aku menyukaimu. Kakak Xiaowei. Kau sudah bangun, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku menggendongmu sepanjang jalan. Kau cukup berat tahu? Jangan ganti topik. Jawab aku dengan serius. Apakah kau menyukaiku? Aku tahu. Tapi aku juga suka Qingyi. Kakak Xiaowei, ayo bangun dulu. Ayo tenang dulu, baiklah. Di mana tepatnya aku tidak sebaik Kinyo? Kakak Xiaowei. Kau benar-benar wanita cantik yang bisa menggulingkan kerajaan dan kota. Aku belum pernah melihat wanita secantik dirimu. Cukup. Hati-hati. Kau mau bicara apa denganku? Kakak Xiaowei. Apakah kamu suka Tiang Xiao? Jadi kenapa kalau aku lakukan? Jadi kenapa kalau aku tidak lakukan? Aku bisa lihat, Tiang Xiao juga sangat menyukaimu. Kakak Xiaowei, aku pikir kalian berdua cukup serasi. Bagaimana kalau aku memberimu libur beberapa hari? Apa kau menciptakan kesempatan untukku? Tidak perlu. Bagaimana bisa sesuatu yang sudah dimuntahkan? Enak? Kakak Xiaowei. Kamu salah paham. Kami hanya berteman. Kinyu, kau tidak perlu menjelaskan banyak padaku. Siapa suka siapa, punya haknya sendiri. Entah itu kau atau aku, atau Tiang Xiao. Setiap orang punya haknya sendiri. Kakak Xiaowei, aku akan marah jika kamu menggodaku lagi. Sungguh tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Benarkah? Ya, dasar bocah nakal. Jangan berani berbohong padaku. Tentu saja, aku masih lebih suka tipe gentleman. Ayo kita belanja. Kakak Xiaowei, sudah lama sekali kita tidak pergi belanja bersama. Ya, perusahaan sedang banyak masalah akhir-akhir ini. Ketua besarku terlalu sibuk. Kakak Xiaowei, kenapa kamu tidak istirahat saja beberapa hari ke depan? Proyek berjalan sangat lancar, dan tidak banyak yang terjadi di perusahaan. Baiklah, dengan aku di sini, kamu bisa tenang. Kalau begitu aku akan pergi ke panti asuhan untuk melihat anak-anak. Kau mau ke panti asuhan? Bukankah pakaian ini agak tidak pantas? Kembali dan ganti. Baiklah, aku pergi dulu kalau begitu.
Mendengar apa yang baru saja dia katakan, kedengarannya dia tidak berbohong padaku. Panti asuhan? Mau ke panti asuhan untuk apa? Aku ikut. Direktur, Kinyu, ada apa kamu di sini? saya datang untuk menemui Anda dan anak-anak. Baru sebulan, dan kamu sudah kurus. Sekarang beban perusahaan, semuanya ada di pundakmu sendiri. Kamu sudah bekerja keras, Nak. Tidak apa-apa, Direktur. Ya. Ambil ini. Mari kita sudahi sampai di sini dulu. Aku sudah dengar tentang masalah perusahaan Kinyu. Simpan uang ini untuk menyelesaikan masalah perusahaan dulu. Kesulitan di pihakku, aku bisa mengatasinya sendiri. Bagaimana bisa begitu, Direktur? Setiap hari, begitu banyak anak dikirim ke panti asuhan. Biayanya sangat tinggi. Tolong ambil uang ini. Direktur, tolong terima uang ini. Mereka adalah harapan bangsa. Orang hidup tidak akan mati kehabisan akal. Ada apa kau kemari? Bukankah aku sudah memberimu liburan? Kinyu, siapa ini? Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ren Tian Xiao. Saya pengawal Nona Kinyu. Dan pacarnya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya bajingan. Sama sekali bukan pacarku. Anak muda tidak buruk, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengusir Yisihai dari perusahaan, dan Xiao Dabin, dan bisa membuat tuan muda keluarga Sun menderita berulang kali. Aku sangat mengagumimu. Saya ingin tahu, Direktur. Bagaimana Anda tahu? Mari kita bicara di luar. Tiang Xiao, kamu tidak tahu. Paman Long, Tuan Tua Yi, dan aku adalah teman lama bertahun-tahun. Paman Long memberitahuku semua ini. Sungguh generasi muda melampaui yang tua. Aku berterima kasih atas nama Tuan Tua Yi. Tolong jangan berkata begitu. Membantu keluarga Yi sebenarnya membantu diri saya sendiri. Budi setetes air saat dibutuhkan harus dibalas dengan mata air. Dulu Tuan Tua Yi menyelamatkan saya tanpa memedulikan bahaya bagi nyawanya sendiri. Kebaikan ini tidak akan pernah bisa saya balas seumur hidup ini. Anak muda tidak buruk. Kinyu, dengan Tiang Xiao di sisimu, Paman Long dan aku bisa tenang. Direktur, aku akan bermain dengan anak-anak sebentar. Silakan. Tiang Xiao. Tiang Xiao, Direktur, apakah kamu suka Kinyu? bagaimana Anda tahu? Jika aku tidak memanggilmu, jiwamu sudah pergi bersamanya. Kinyu anak itu hidupnya sulit. Kedua orang tuanya adalah tentara. Saat Kinyu berusia 2 tahun, kedua orang tuanya gugur di medan perang. Kemudian dia dikirim ke sini. Jadi begitu. Pantas saja, dia punya kasih sayang yang begitu dalam untuk tempat ini. Panti asuhan kami, 80% dari dana tahunannya berasal dari grup Y. Dulu ketika orang tua itu datang ke sini, dia melihat Kinyu lincah dan menggemaskan. Jadi dia mengadopsinya sebagai cucunya. Terima kasih Direktur, sudah menceritakan semua ini. Jangan khawatir Direktur. Saya pasti akan membuat grup Y kembali ke kejayaannya. Kamu adalah orang dengan rasa keadilan yang kuat, dan Kinyu adalah anak yang baik hati. Aku sangat berharap dalam hidupku aku bisa menyaksikan pernikahanmu. Direktur tidak takut Anda tertawa. 2 hari terakhir ini, Kinyu ketika melihat saya, seperti tikus melihat kucing. Selalu menghindariku. Ini aku tidak tahu. Aku tidak bisa memahami kalian anak muda. Direktur, aku akan mencari Kinyu dulu. Cobalah yang terbaik. Baiklah, bagus. Bermain. Kakak, apa kau bisa bermain catur? Ya, aku bisa. Kakak, kenapa kau? Kenapa kamu kembali? The film was translated Aku and diantar pulang oleh narrated Bibi by Galak. M Media. Kamu ajak anak-anak bermain di sana. Aku ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan Bibi. Baiklah. Ayo pergi, ayo kita main di sana. Baiklah, lanjutkan. Tiang Xiao, apa kau kenal Xiao Kun? Jangan bicarakan ini dulu. Aku bertanya padamu, apakah Su Weiwei mengatakan sesuatu padamu? Tidak, dia tidak kenal. Kau tidak boleh menyalahkan kakak Xiao Wei. Lalu kenapa kamu menghindariku 2 hari terakhir ini? Kenapa kamu tidak membiarkanku melindungimu? Aku hanya merasa bahwa masalah perusahaan sudah hampir selesai. Setiap orang punya urusan masing-masing. Lihat apa yang kamu katakan. Ragu-ragu dan gagap. Berhenti lari. Kinyu, aku mencintaimu. Tiang Xiao, lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku.
Maaf, kita tidak bisa bersama. Tidak akan pernah. Kenapa? Katakan padaku kenapa. Aku dan kakak Xiaowei tumbuh bersama sejak kecil. Dia yang melindungiku saat aku dibully. Dia akan memberiku apapun yang kusuka. Jadi, Kamu bisa mengabaikan perasaanku. maaf. Baiklah. Si cantik jelita Su. Kenapa kamu dalam suasana hati yang begitu baik hari ini? Untuk datang ke barku? Mungkin kabar ini. Kau tidak menyambutku? Selamat datang. Bagaimana mungkin aku tidak menyambutmu? Kecantikan sepertimu. Datang ke barku adalah kehormatan sejati. Tuan Muda Cheng, kau terlalu baik. Baiklah, berhenti bertele-tele. Mari langsung ke intinya. Aku di sini hari ini karena aku ingin Tuan Muda Cheng membantuku. Bantuan apa? Katakan padaku. Bantu aku menculik Kikinyu. Gunakan dia untuk mengancam Ren Tiang Xiao, lalu lumpuhkan ilmu bela diri Ren Tiang Xiao. Tiang Xiao milikku, tapi kau tidak boleh mencelakai nyawa mereka. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Kamu ingin aku menculik Yikinyo? Kulihat kamu bertingkah seperti rubah mengunjungi kandang ayam. Kamu punya niat buruk. Tuan Muda Cheng, apa kau takut pada Ren Tiang Xiao? Berhenti mencoba memprovokasiku. Aku tidak akan jatuh ke dalam perangkapmu. Apa hubunganmu dengan Yikinyo? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Apa kamu benar-benar berpikir aku anak umur 3 tahun? Kinyu dan aku memang teman baik sebelumnya. Tapi sejak Tiang Xiao muncul, semuanya berubah. Tiang Xiao seharusnya milikku. Ini semua salah Yikinyu si jalang teh hijau itu. Cantik. Si cantik jelita Norasu. Aktingmu benar-benar luar biasa. Kurasa kamu harus memenangkan Oscar. Hanya saja naskahnya sedikit kurang. Kembali dan perbaiki dengan benar. Tunggu sebentar. Bagaimana kau bisa percaya padaku? Itu sangat sederhana. Itu tergantung berapa banyak modal yang si cantik jelita Norasu bersedia investasikan. Sebutkan syaratmu. Aku tidak kekurangan kekuasaan maupun uang. Yang aku kekurangan adalah seseorang sepertimu. Tuan Muda Cheng, bisakah kita mengubah syaratnya? Tidak. Ini hanya masalah 1 malam. Jika kamu tidak setuju, lupakan saja. Tuan Muda Cheng. Baiklah, tapi kau harus merahasiakannya. Jangan beritahu siapapun. The film Aku was Sun Xiaojun translated bersumpah and bahwa aku narrated tidak by akan M mengungkapkan Media. sepatah kata pun dari apa yang Nona Su dan aku diskusikan hari ini. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga aku disambar petir oleh langit. Baiklah, Jangan takut. Jangan takut. Biar ku beritahu. Meskipun kungfu anak itu sangat kuat, kemampuanku diranjang. Mungkin belum tentu kalah darinya. Nona sudah waktunya makan malam. Nora, Paman Long. Kalian makan duluan, aku belum lapar. Nona kau belum makan apapun selama 2 hari. Kesehatanmu penting. Perutku terasa sedikit tidak nyaman. Aku akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Nona, mohon maafkan saya bicara lancang. Jelas sekali kau dan Tiang Xiao saling suka. Jadi kenapa kau? Paman Long, tolong jangan bicara lagi. Aku ingin sendirian sebentar. Cepatlah. Halo, Xiao Cui, ada apa? Ketua. Tuan Sun dari perusahaan sudah tiba. Katanya punya proyek besar senilai 2 miliar untuk bekerja sama dengan Anda. 2 miliar. Kalau begitu, Xiao Cui tolong hibur dia dulu. Aku akan segera ke sana. Dengan 2 miliar ini,
masalah perusahaan, dan panti asuhan. Semuanya akan terselesaikan. Tuan Muda Cheng, lepaskan aku. Membiarkanmu pergi? Kamu ingin memberitahu mereka, kan? Ban. Tuan Muda Cheng, berhentilah bermain-main. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak terduga. Shang Tua, jangan khawatir. Seluruh bangunan ini berada di bawah kendaliku. Maaf. Ketua. Ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Sun Xiaocheng. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Untuk menculikmu. Baiklah. Aku akan ikut denganmu. Aku akan melepaskannya. Baiklah. Tidak. Xiao Cui. Xiao Cui. Sun Xiaocheng, kamu binatang buas. Xiao Cui. Bawa pergi. Xiao Cui. Kinyu, kamu tidak boleh memukulku hari ini. Yi Kinyu, bersikaplah yang baik. Cepat pergi. Jangan sentuh aku. Masuk ke mobil. Bajingan, lepaskan Kinyu. Tiang Xiao, selamatkan aku. Jangan kemari. Aku akan membunuhnya jika kamu mendekat. Ren Tian Xiao. Aku mendengar semuanya dari Liu Da. Kamu lebih cepat dari peluru Na. Bagaimana kalau kita coba? Tidak mungkin. Aku hanya 70% yakin. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa kini. Tuan Muda. Tuan Muda, cepat pergi. Masuk ke mobil. Sun Xiaocheng, aku akan membuat keluarga Sun menghilang sepenuhnya. Bocah, kenapa lama sekali? Kakak Xiaowei, apa yang kamu lakukan di sini? Binatang itu Sun Xiaocheng mencoba memperkosaku. Dia juga menculik Kinyu. Tiang Xiao, kau harus mencari cara. Selamatkan Kinyu. Aku harus merepotkanmu dengan urusan perusahaan. Aku akan mencari cara. Ren Tiang Xiao. Pertunjukannya akan lebih baik nanti. Ketua. Kakak. Aku ingin ke kamar kecil. Tidak. Kenapa kamu tidak membiarkannya pergi? Bos, bilang tidak. Bersatu kembali. Kakak Xiaowei. Bagaimana kau juga tertangkap? Kinyu. Kau baik-baik saja. Sun Xiaocheng. Grup ya yang akan kau nikahi. Aku mohon lepaskan kakak Xiaowei. Dan Tiang Xiao, aku bisa memberimu grup Y. Sungguh terhormat. Yi Kinyu. Bahkan sekarang, kau masih melindungi jalan ini? Biar ku beritahu. Dalang dibalik kecanduanmu. Itulah dia. Sama sekali tidak mungkin. Aku berhasil Kinyu. Kakak Xiaowei, mengapa kau melakukan ini? Kau jelas-jelas bilang tidak suka Tiang Xiao. Tapi aku melihatmu berpelukan. Kinyu, kau jelas-jelas juga suka Tiang Xiao. Kenapa kau berbohong padaku? Kakak Xiaowei. Sejak kecil, hanya kau dan kakak yang baik padaku. Apapun yang kusuka, kau selalu membiarkanku memilikinya. Jadi kali ini, jati kau memberikan orang yang kau cintai kepada orang lain. Gadis yang bodoh. Kau mengecewakan Tiang Xiao dengan melakukan ini. Dan kau juga mengecewakan dirimu sendiri. Tidak, kakak Xiaowei. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Asalkan kali ini, kita bisa lolos tanpa cedera. Bagaimana kalau kita menikahi Tiang Xiao bersama? Dia pasti akan setuju. Benar. Aku pasti akan setuju, Kak. Sun Xiaocheng, apa yang akan kau lakukan?
Aku selesai bermain denganmu. Minggir dari jalanku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Kinyu. Sialan. Tuan muda. Ren Tianxiao ada di sini. Sudah berjuang sampai lantai 6. Dia akan segera tiba di sini. Xiang Tue, lihat aku. Ini akan segera selesai. 2 menit. Keluarga sudah memberitahuku. Sebelum melukai Ren Tianxiao, kamu tidak boleh menyentuh Ye Kinyu. Bebek yang hampir sampai di mulutku terbang pergi. Lihatlah. Anak ini ada di lantai berapa? Melapor kepada Anda Tuan Muda lantai 15. Apa? Dia sudah di lantai 15 secepat itu? Kalian berdua dengarkan. Pistolku ini mudah meletus. Kalian dengar aku? Yang mulia Dewa Kematian. Sekarang setelah Anda di sini silakan tunjukkan diri Anda. Itu tidak benar. Kenapa kamu sendirian? Dengan keahlian Anda saat ini, tidak perlu bersusah payah. Masalah. Benar. Bagaimana kalau kamu melepaskan mereka? Aku akan tinggal di sini bersamamu. Tianxiao, cepat pergi. The film was translated Aku sudah and puas narrated bisa by melihatmu untuk Emilia. terakhir kalinya sebelum aku mati. Tianxiao, jangan khawatirkan kami. Cepat pergi. 2 pahlawan wanita. Kali ini aku menyelamatkanmu. Kamu seharusnya menjanjikanku sisa hidupmu, kan? Aku benci. Berhenti pamer kemesraan kalian. Biar ku beritahu Ren Tianxiao. Xiang Tua. Ren Tianxiao. Bagaimana kalau kau minum ini? Dan aku akan membiarkan kedua jalang ini pergi? Tianxiao, kau tidak boleh meminumnya. Ini racun. Jika kau meminumnya, kau akan mati. Tianxiao, jangan minum itu. Ren Tianxiao. Sejujurnya, itu namanya air abadi. Minum ini selama 1 menit. Semua ilmu bela diri akan hilang. Bahkan dewa pun tidak bisa bertahan. Seperti ini. Aku akan menghitung sampai 3. Belajar darimu 1. 2, 3, 4, 5, 6. Masalah. Tianxiao, Sangat menyegarkan. Ren Tianxiao. Aku tidak menyangka kau akan mengalami hari ini. Pergi ke neraka. Tuan Mudo, Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda, ada apa? Tuan Muda. Sang Tua. Aku sepertinya tidak punya kekuatan. Tianxiao, kau baik-baik saja. Tianxiao, Pergi. aku tidak pergi. Aku akan bersamamu meskipun aku mati. Tidak ada satupun dari mereka yang mau pergi. Kau tidak bisa pergi hari ini. Meskipun kau telah menyegel meridian, tapi racunnya sudah masuk ke otak. Kau akan segera mati. Serahkan segera skill ilahi yang bebas. Aku akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Orang tua. Urus dirimu sendiri dulu. Apa kamu tidak menginginkan teknik sakti Xiao Yao? Ini adalah teknik sakti Xiao Yao. Teknik sakti Xiao Yao. Bicara. Di mana Sun Tiano? Bunuh aku.
Ren Tian Xiao, jangan mendekat. Kau jangan mendekat. Tidak. Kakek Xiao. Aku tahu di mana Sun Tianhu berada. Aku bisa memberitahumu, ampuni aku. Tahu. Apakah kakak Xiaoyi bilang dia akan kembali? Kurasa Tiang Xiao selalu bisa menciptakan keajaiban. Jangan khawatir. Saat Tiang Xiao kembali, kita berdua akan menikah dengannya bersama. Kita akan menghabiskan sisa hidup kita bersama. Kinyu, terima kasih. Aku telah melakukan begitu banyak hal yang membuatku menyesal padamu. Kau tidak hanya tidak menyalahkanku, tapi kau memaafkanku lagi dan lagi. Gadis yang The film bodoh. was translated and Kakak Xiaowei, narrated by M. Sebenarnya Media. banyak hal. Kau tidak bisa sepenuhnya disalahkan sendirian. Aku rasa Tiang Xiao juga tidak akan begitu. Aku bisa melihatnya. Tiang Xiao juga sangat menyukaimu. Dia pasti akan setuju, tapi orang tua itu bilang, Tiang Xiao meminum racun mematikan. Bagaimanapun aku sudah memikirkannya. Jika Tiang Xiao benar-benar tertimpa kemalangan, aku juga akan mengikutinya. Bersama, Dua pahlawan wanita, aku kembali. Tiang Xiao, kau baik-baik saja. Tiang Xiao? Tiang Xiao? Baiklah. Bahkan jika aku baik-baik saja, aku akan terguncang olehmu. Kali ini benar-benar berbahaya. Air abadi ini memang kuat. Untungnya aku punya teknik sakti Xiao Yao, mempertahankan asal. Ini semua salahku. Kakak Xiaoyi bahkan orang suci pun bisa berbuat salah, apalagi kita. Yang kuingat sekarang adalah bahwa Sun Xiaocheng, saat dia ingin memperkosaku, kau berdiri di depanku untuk melindungiku. Tiang Xiao, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Aku mendengar semuanya. Kau mendengarnya lagi. Tentu saja aku punya telinga besar. Kalau begitu, apakah kau bersedia menikahi kami? Tentu saja aku bersedia. Siapa yang tidak mau menikahi 2 istri? 3 akan lebih baik lagi, 4 akan sempurna, 5 akan lebih banyak lagi. Pergi ke neraka. 2 prajurit wanita, tolong ampuni aku. Aku hanya bercanda, 2 sudah cukup, sungguh cukup. Kalau begitu jangan malu-malu. Mari kita sempurnakan pernikahan kita. Kenapa kau mendorongku?